Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian membangun personality ini. Selanjutnya di surat yang sama di ayat 21, di surat Maryam ayat 21, Allah kembali memberikan pengajaran, memberikan ujaran buat manusia. Apa ujaran yang disampaikan Allah buat manusia di ayat ini? Mari kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Dia berkata, qala. Dari lafaz qala ini terdapat dhamir mustatir, orang ketiga tunggal. Terdapat dhamir tersembunyi, orang ketiga, persona ketiga tunggal. Dia berkata. Siapa yang berkata? Kalau kita tarik data ke atas, itu adalah rohaniawan yang datang sama Maryam itu ya. Manusia yang berdimensi ruh, manusia yang bermuatan ruh Allah yang datang kepada Maryam. Demikianlah Robmu berkata. Qala rabbuki, berkatalah Robmu. Huwa alayya hayyin. Hal itu adalah masalah yang mudah bagiku. Dan kami menjadikan hal itu sebagai ayat buat manusia. Dan itulah rahmah dari kami. Dan itu adalah sebuah urusan yang sudah menjadi sebuah kodok, maqdiyan, yang sudah dikodokkan, isim dari kata kodok di sana, yang sudah diputuskan, yang sesuatu hal yang sudah dipastikan, sebuah kepastian. Jadi kesimpulannya, sejarah tentang Siti Maryam ini itu biasa aja, sejarah yang biasa. Nah, cuman Allah menjadikan sejarah itu sebagai ayatul linnas, ayat buat manusia. Ayat ini apa? Apa yang dimaksud dengan ayat?
Satu di antara sekian banyak sinonimi air itu adalah data. Jadi ini sebagai data buat manusia. Jadi yang perlu diambil oleh manusia itu, ya semua manusia ya, adalah datanya. Ya. Data dari sejarah itu. Kadang-kadang kita terjebak pada peristiwanya. Gitu. Bukan untuk dikagumi, ya. Tapi untuk dijadikan ya, sebuah data yang juga akan menjadi influence. Kisah Maryam ini akan menjadi influence bagi generasi setelahnya itu. Ya. Jadi yang diambil manusia adalah pelajaran. Jadi manusia memang membutuhkan data. Karena personality manusia itu terbentuk sangat bergantung dari data yang dia terima. Begitu. Terutama untuk perempuan ini. Tidak harus menjadi seperti Maryam. Kalaupun banyak kita kontroversinya seperti yang kita bilang kemarin, bukan itu masalahnya. Karena plot ayat ini masalahnya itu adalah sebenarnya masalah anak. Bagaimana aku bisa melahirkan seorang anak sementara aku begini kata Maryam. Kata Allah itu adalah masalah anak. Itu masalah yang mudah, nggak ada yang aneh. Allah sudah membuat sebuah ketetapan amran makdiyan. Sudah membuat universal law, hukum universal. Masalah anak itu hal yang mudah. Bukan hal yang susah. Sudah menjadi amran makdiyan, sudah menjadi sebuah urusan yang putus, urusan yang pasti, sudah ditetapkan. Sudah diproses Allah menjadi mudah. Jadi cerita Siti Maryam ini plotnya adalah masalah anak. Maryam sendiri kan tidak merasa lebih hebat dari ibunya. Dan ibunya pun tidak takjub dengan anaknya. Biasa-biasa aja. Siti Hannah melihat Maryam seperti itu, ya biasa saja. Karena ibunya juga seperti itu. Kan. Ya, ayahnya Ali Imran punya anak seperti Maryam ini. Yang penting, kenapa dia jadi surat Maryam? Surat Maryam. Ya berarti untuk Maryam memang, bukan untuk orang lain. Buat orang lain dia menjadi sebuah data. Nah, jadi manusia membutuhkan data yang menjadi stimulus. Ya. Butuh data stimulus untuk membangun personalitinya. Nah, Siti Maryam ini salah satu influencer bagi para perempuan harusnya. Influencer bagi para perempuan harusnya. Jadi gabungan keseluruhannya disebut program rencana berkeluarga. Bukan keluarga berencana, telat ya.
Kalau berkeluarga dulu baru berencana itu namanya telat. Jadi yang harus diambil program rencana berkeluarganya ini mateng, sangat mateng. Nanti aku kalau berkeluarga bagaimana ya? Bukan setelah berkeluarga baru bagaimana, sebelum kita berkeluarga itu memang harus sudah dipersiapkan matang. Nah, begitu. Nanti punya keturunan bakal begini. Kebanyakan kita kan biasanya berkeluarga dulu baru berencana ya. Nah, jadi rencana untuk ingin punya anak itu mudah kata Allah. Wahyin itu sangat mudah. Nah, rob dia tidak pakai kata robbana tapi pakai rob bukinya itu kan untuk Maryam. Jelas ya, berarti ada perantara di sana, menunjukkan pakai perantara, tidak langsung. Jadi manusia harus menganggap masalah anak itu mudah. Ya. Masalahnya bukan bagaimana beranaknya, tapi mendidik anaknya. Ya. Masalah pengen punya istri, berbini, ya kan, beristri juga mudah. Detik ini juga bisa kalau mau, ya kan. Bersuami juga mudah, ya kan, mudahnya. Beristri, bersuami, beranak itu semuanya hal mudah. Sekarang bisa berkawan, terus berkawin, punya anak lah itu pasti mudah itu. Kawin awal asalnya dari kawan dulu kan. Siapa tuh kawan, ujungnya kawin ya kan. Beranak, mudah itu. Masalahnya ada rencana nggak di depan itu? Nah, apa rencananya? Kalau cuman bersaja itu mudah. Kalau sudah, ya kan? Kalau cuman hanya bersaja, beranak, beristri itu mudah. Cuman apa rencananya ke depan itu? Jadi ini merupakan ayat ya bagi manusia dan rahmat juga bagi manusia. Kalau ayat sudah dapat, nah itu. Kalau ayatnya sudah dapat, datanya sudah dapat, berdasarkan data inilah manusia membangun atau membentuk personalitinya. Jadi kesimpulannya semua cerita tentang Siti Maryam sejak dari umnya itu semua adalah ayat yang khusus untuk manusia dalam memprogram rencana berkeluarga gitu. Atau berkeluarga itu sebenarnya kan untuk kaderisasi, bukan untuk mengenak-enakkan diri. Ya, saya enak dewe, kaderisasi apa visi ke depan. Walaupun nanti beranak, anak ini mau dijadikan apa? Nah, oh nanti kalau udah punya anak ini nanti bisa nolong kita, bisa memuliakan kita. Nah, ini ya. Disinilah Siti Maryam sama sekali tidak ada interest untuk itu. Rencana berkeluarga Siti Maryam itu semata-mata
ingin memiliki seorang anak yang pejuang, bukan seorang anak yang bakal menjadi pecundang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.